Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsih Kangoshi. Siapa nih yang belum bisa buat kue sus atau pernah buat tapi masih suka gagal? Ayo kita belajar sama-sama. Kali ini aku bagikan resep kue sus yang biasa aku pakai untuk jualan nih teman-teman. Hasilnya lumayan banyak per satu resepnya. Kulitnya insya Allah kopong dan pelannya ini enak banget, super creamy dan lembut, pastinya cocok untuk ide jualan. Nah, yang penasaran gimana caraku membuat? Tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya. Oke, langkah pertama kita buat kulit kue susnya dulu. Tuangkan air 200 ml, margarin 125 gram, garam 1/2 sendok teh, dan gula 1 sendok makan. Kita masak api sedang aja, terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompornya, kemudian masukkan terigu. Aku pakai terigu protein tinggi ya. Kalau teman-teman mau pakai terigu protein sedang boleh, tapi saya pribadi gunakan protein tinggi karena lebih mengembang bagus gitu. Oke, kita aduk cepat sekitar 3 hingga 5 menitan. Nah, salah satu kunci agar kulit kue susnya bisa mengembang dan kopong sempurna, itu pastikan kandungan air yang ada di dalam adonan itu sedikit ya teman-teman. Jadi kita masak rada lama. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kalau udah langsung aja kita pindahkan ke wadah. Pipihkan seperti ini agar cepat hilang uap panasnya. Kita biarkan dulu hingga dingin. Nah, kalau udah dipastikan dingin, baru kita tambahkan telurnya sebanyak 3 butir ya. Di sini aku pakai mixer biar gampang. Sebenarnya bisa aja diaduk pakai spatula, tapi menurut aku lebih pegal teman-teman. Jadi aku mau yang gampang-gampang aja. Ini aku mixer aja ya. Nah, kita tambahkan telurnya satu persatu seperti ini sambil dimixer ke kecepatan sedang dulu agar lebih gampang ya. Nah, kalau udah semuanya telurnya masuk, kita mixer ke kecepatan paling tinggi sekitar 1 sampai 2 menitan hingga adonannya ini benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini mixer aku sisihkan dulu dan lanjut aku pakai spatula. Ini konsisten adonannya kelihatan padat ya teman-teman. Jadi ketika diaduk ini sedikit berat tapi masih ada lembut-lembutnya sedikit, nggak keras banget gitu loh. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku pakai cetakan kue pie ya, biar bentuknya itu bisa sama-sama dan cantik-cantik juga ya teman-teman. Dan untuk adonannya aku pindahkan ke plastik segitiga. Untuk spuitnya aku pakai satu plastik segitiga lagi biar nggak mudah pecah aja. Untuk jenis spuitnya aku pakai yang seperti ini ya. Nggak ada kodenya teman-teman. Ini aku beli di toko kue gitu. Nah, motifnya kira-kira seperti ini. Langsung aja kita semprotkan ke dalam cetakannya ya. Oh ya teman-teman, cetakannya dioles dengan margarin ya. Nah, kita semprotkan cukup seperti ini aja, jangan terlalu bertumpuk. Jadi, ukurannya itu sedang ya, nggak terlalu besar-besar. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oke, untuk tahap pertama, sekitar 12 pieces dulu. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya, pakai suhu tinggi ya, 200 derajat Celcius. Kita letakkan di rak paling bawah. Dan lanjut kita panggang di suhu kisaran 180 hingga 200 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih 40 hingga 50 menit atau boleh disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Jadi untuk memanggangnya pakai suhu tinggi, kalau pakai oven tangkring pakai api besar ya. Setelah 20 menit hasilnya cantik banget. Jadi selama memanggang kue sus itu nggak boleh ovennya dibuka-buka sampai gelembung-gelembung kecil yang ada di permukaannya itu benar-benar berkurang ya atau hilang teman-teman.
Nah, sekitar 50 menit untuk oven yang aku gunakan udah matang, gelembung kecilnya juga udah hilang. Nah, ini bisa kita keluarkan dari oven. Yang ini udah matang, hasilnya cantik banget, ngembang sempurna. Lanjut kita panggang yang untuk adonan yang lainnya ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Alhamdulillah kulit kue susnya udah matang, mengembang sempurna. Yang penting perhatikan tips-tipsnya, pastikan ovennya udah panas baru kita masukkan adonannya. Panggang di suhu tinggi dan perhatikan kulitnya. Ada gelembung-gelembung kecil, kalau udah benar-benar hilang baru bisa kita keluarkan dari oven. Insya Allah kopong dan kokoh seperti ini, anti kempes-kempes. Bagian bawahnya juga nggak gosong. Tuh bagus ya hasilnya. Dan kalau untuk jualan teman-teman bisa buat kulitnya di malam, jadi kita simpan aja di dalam box tertutup dan besok pastinya kita isip lah, jadi kerjanya bisa disambi-sambi gitu teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu, lanjut kita buat untuk belah vanilanya. Dan ini untuk bahan-bahannya: 2 kuning telur, 60 gram tepung maizena, 30 gram margarin, 1 sendok teh pasta vanila, 150 gram gula pasir, 700 ml susu UHT full cream, dan 1/4 sendok teh garam. Tuang sebagian susu ke dalam wadah kuning telur. Untuk sisa susunya kita sisihkan dulu, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Lalu tuang tepung maizena. Lanjut aduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Teman-teman bisa saring dulu ya biar nggak bergerindil gitu. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan gula pasir, sisa susu yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu masak hingga mendidih hingga gulanya larut. Masak dengan api sedang aja. Setelah mendidih seperti ini, masukkan adonan campuran kuning telur. Sebelum dimasukkan ini boleh diaduk-aduk dulu ya, untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau mengendap. Kemudian ini lanjut kita masak hingga mengental sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini tidak mudah gosong. Setelah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, pelannya udah matang. Lalu matikan kompor. Masukkan 30 gram margarin. Lalu ini diaduk sampai margarinnya ini meleleh dan tercampur merata. Setelah tercampur rata, ini pelannya udah matang. Tuh teksturnya lembut banget. Lalu pindahkan ke wadah dan biarkan dulu hingga dingin dan tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa. Boleh agar permukaannya tidak kering. Ini kita biarkan di suhu ruang hingga dingin ya. Nah, setelah dingin bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Nah, langsung aja kita beri isiannya. Ini kita ambil satu kulit kue susnya. Coba kita potong untuk melihat apakah kopong atau enggak nih teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh, Masya Allah, kopong ya, cantik banget. Oke, langsung aja kita beri isiannya. Biar lebih cantik, ini aku semprotkan pelannya pakai plastik segitiga ya. Atau teman-teman bisa gunakan spuit. Kita beri secukupnya saja, bisa disesuaikan ya. Nah, ini cukup. Lanjut beri isian, lakukan hingga semuanya selesai ya. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa gunakan paper cup, kemudian dibungkus menggunakan plastik OPP untuk ukurannya 10 x 10 cm, atau teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi tampilannya itu cantik dan lebih higienis. Cocok banget untuk ide jualan atau isian snack box. Dan untuk menambahkan harga jual dan tampilannya cantik juga, teman-teman bisa tempelkan stiker ya. Oke, langsung aja kita cobain. Ini aku ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm, Masya Allah, enak banget. Kulitnya itu lembut, pelanya ini manisnya pas, lembut, super creamy, lumer juga. Ini teman-teman pelanya, pokoknya enak banget. Dimakan dingin, pelanya ini mantap banget. Semoga bisa menambah kreasi ide jualan. Jika teman-teman cobain, semoga berhasil ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya.